Halo, nama saya Ricky, umur saya 23 tahun. Kayak yang kita semua tahu, akhir-akhir ini itu identik banget sama yang namanya pembantu mudik. Ketiadaan pembantu ini sering bikin kita jadi repot. Tapi jangan panggil saya Ricky kalau saya nggak bisa atasi hal ini. Percaya nggak kalau tugas beberes rumah ini identik banget sama kehidupan sehari-hari? Simpel aja, kita mulai dari nyuci baju ya. Nyuci baju bagusnya dilakukan pas masih pagi-pagi buta. Jadi nanti kebagian mataharinya lebih lama dan jemuran jadi lebih cepat kering. Sama aja kayak berdoa pagi-pagi. Kalau pagi-pagi kita udah berdoa, kita bakal ngerasa lebih siap untuk menghadapi hari. Karena itu ICC bikin doa pagi lagi tanggal 12-15 September di Balai Arauna jam 5:30 pagi. Sampai ketemu di sana. Cucian baju beres, sekarang nyapu. Nikita Willy yang nggak pernah nyentuh sapu juga pasti ngerti kalau nyapu itu dilakukan sebelum ngepel. Nyapu yang bagus itu ya pakai sapu yang masih rapet dan ijuknya banyak biar maksimal. Kita yang masih muda-muda juga bagusnya ngerapetin barisan di doa Jemaat The Bridge. Makin banyak orangnya, makin maksimal doanya. Sampai ketemu di Creative Hall tanggal 14 September 2011 hari Rabu jam 6 sore. Abis nyapu, langsung aja kita pel keburu debunya balik lagi. Ngepel bukan cuma ngebersihin yang kelihatan, tapi bagian-bagian yang nggak kelihatan kayak gini nih. Buat apa bersih luarnya tapi debuan dalamnya? Buat apa merah bibirnya tapi kuning giginya? Alah. Oh iya, nih nonton deh teman saya pengen ngeluarin isi hati yang terdalam ya. Halo ICC, nama saya Coki. Saya bekerja sebagai konsultan engineering di salah satu perusahaan yang akan terkenal di Indonesia. Nah, di sini saya akan sharing tentang janjiman yang pernah saya lakukan. Nah, saya tuh orangnya tuh cukup logis dan agak suka bernegosiasi dengan Tuhan. Mengingat prinsip itu, gimana namanya kalau pengen rumah harus nabur rumah gitu. Saya akhirnya pada tahun 2008 saya ingat ada sepasang anak sisi yang ingin merit gitu ya. Nah, saya ditantang Tuhan untuk memberikan angpau saya itu sekitar 20 kali dari yang biasanya saya berikan gitu. Ya, itu karena saya tahu mereka sangat-sangat membutuhkan rumah saat itu. Akhirnya saya berikan, tapi apa yang terjadi? Saya belum dapat apa-apa tuh, saya belum dapat rumah gitu. Sampai akhirnya tahun 2009, saya ingat waktu itu ada tantangan janjiman juga. Di situ memang untuk pembangunan gedung baru. Nah, di situ saya ditantang Tuhan untuk menginvestasikan sekitar 30% dari gaji pokok saya untuk janjiman itu. Tapi hasilnya apa? 2009 saya belum dapat apa-apa. Dan akhirnya pada tahun 2010 saya mendapatkan suatu proyek pekerjaan yang cukup besar dari salah satu perusahaan minyak yang terbesar, yaitu Chevron. Sebenarnya kita udah kalah sih, karena anggaran kita terlalu besar dari budgetnya mereka. Nah, tapi karena satu dan lain hal, pihak Chevron tetap memilih kita untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan akhirnya kita yang terpilih untuk melakukan pekerjaan itu. Pas tahun 2008 itu saya mengimpikan rumah tuh yang di depannya pemandangannya gunung dan ada sawahnya. Tapi kalau dipikir-pikir agak impossible, soalnya dari lihat gaji saya yang masih sangat-sangat kecil lah waktu itu ya. Dan sampai akhirnya seperti yang tadi saya bilang, tahun 2010 saya mendapatkan suatu proyek yang tidak sangka-sangka. Dan sekarang ini tahun 2011 setelah melewati ujian-ujian dan pengalaman iman bersama Tuhan, akhirnya saya mendapatkan apa yang saya impikan selama ini, yaitu sebuah rumah, pemandangannya ada sawah, ada gunung, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya tentang janjiman ini, it is not all about the money. Tapi Tuhan pengen suatu petualangan iman yang kita jalani bersama Dia saat kita masih ada di dunia ini. Dan Tuhan nggak butuh duit kita, tapi Dia pingin sekali memberkati kita dengan caranya, supaya setelah kita diberkati, kita tidak malah jadi lupa diri, sombong, atau bahkan meninggalkan Tuhan. Saat ini saya mengencourage ICC untuk mulai berani untuk bertualang dengan Tuhan dalam janjiman ini. Bahkan saya udah nggak sabar untuk menantikan janjiman berikutnya. Saya udah butuh isi rumah, pengen kebun, pengen mobil, dan lain-lain. Oke, selamat bertualang, Tuhan memberkati.
Nah, sekarang kerjaan yang paling malesin nih, nyetrika. Bukan nyetrika orang ya, tapi bajunya biar rapi lurus gitu. Ngomong-ngomong, kalau pada mau berita terbaru seputaran gereja, daripada terombang-ambing kabar burung, mending kita lurus-lurus aja kayak baju yang baru disetrika. Cek aja nih official website kita, sekalian masukin laporan komsel kalian. Dan jangan lupa kunjungi blog ICC untuk mendapatkan ringkasan khotbah. Beres semuanya. Nah, kalau rumah bersih gini kan jadi senang. Biar makin senang nih saya kasih bocoran ya. 9 Desember nanti kita mau Natalan di Sabuga loh, jam 6 sampai dengan selesai. Kerjaan rumah nggak usah dibawa ribet. Yang penting dikerjain aja biar cepat beres. Rumah rapi dan bentar deh, kayaknya ada tetangga mau main. Hai, rumahnya rapi banget sih. Sarapan bareng yuk. Ingin aku memilih